Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Alana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi azwaji dzurriyyati ajma'in thumma sallallahu alaihi asyhadu qadir jilani radhiyallahu anhu wa khusala muallifi hadzal kitab al-qarim Syekh al-Imam al-Allamah Syamsuddin Nabi Abdullah Muhammad bin Qasim al-Syafi'i wa sallallahu jalil awliyatisah fi Indonesia wa sallallahu jami'an nahdul ulama wa sallallahu jamil masyaikh sayyidina wa lana wa akhiran wa sallallahu ya Hamid bin Abdullah bin Umar Wasran wa ila jami' awli hadhil baldah wa ila jami' abaina wa ummahatina wa lima syayikhina wa talamidina wa auladina wa dhurriyyatina wa dhawil alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wa la khususan jamaah majelis ta'lim as-sa'diyah Belandongan biniyatid du'a wal qabul syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Ibn Abdullah wa ala alihi ashabihi dhurriyatihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para ibu-ibu saya, jamaah majelis taklim as-sa'diyah Belandongan rahimakumullah. Melanjutkan keterangan hari Kamis kemarin, yaitu seputar rukun-rukunnya sholat, di mana jumlahnya ada 18. Kemarin kita menerangkan yang nomor 4, yaitu qiraatul Fatihah. Rukunnya sholat yang berempat yaitu membaca surat Al-Fatihah, di mana surat Al-Fatihah itu dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sanes alhamdulillah ya. Sanes a'udzu mane. Terus kita membaca Al-Fatihah dimulai dengan a'udzu, itu sunnat hukumnya. Tapi kalau jadi imam tidak boleh keras-keras. Terus imam ngimami mau Fatihah a'udzu riyen banget. Atau yang qiraat. Terus imam mau se mboten banget. Terus dibangetakan ketika mulai membaca Bismillah. Niki menurut mazhab Syafi'i, surat Fatihah dimulai dengan Bismillah, sehingga jumlah ayatnya itu ada 7. Terus kita selama membaca Al-Fatihah tidak boleh menambah maupun mengurangi satu huruf pun, agar Fatihah kita ini sah. Menambah satu huruf atau mengurangi satu huruf itu bisa membatalkan surat Al-Fatihah. Atau membuang tasdid, yang sering itu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pun sampai kebuang. Kita kan bisa pun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kersane jelas. Atau mengganti huruf yang serupa, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ad-dad diganti dengan ta. Itu bisa membedakan arti nanti. Itu asalnya. Harus belajar tepat maos Fatihah. Ciri-cirinya di akhir ayat, tiap-tiap akhir ayat itu panjang semua. Ada ayatnya semua. Bismillahirrahmanirrahim, panjang ya. Doakan alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim niku jenengan mandeg ambaan. Lek mboten ambaan gandeng yen. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin ngeten. Padahal beda niku. Ar-Rahmanir-Rahim mandeg baru Maliki Yaumiddin. Lek ewo jenengan gandeng wasol. Ar-Rahmanir-Rahimi Maliki Yaumiddin. Tapi selesai per ayat. Napa malih lek dados imam niku lek imami per ayat.
Ar-Rahmanir Rahim. Mandek sih. Maliki Yaumiddin. Panjang ya terakhir ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih betul lagu betul apa? Ihdinas siratal mustaqim. Panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mandek betul apa? Terus betul apa? Lagi ya terus betul kiat mandek. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panjang. Waladdallin berarti ya ical. Lek ya ical berarti jenengan membuang satu huruf dari surat Al-Fatihah. Fatihah yang boten sah. Lek diniati batal, lek boten niat diulangi malih. Waladdallin ngaten tok. Oh, kurang berarti ndek ati tapi baca wonten. Diulang malih ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngoten nggih. Bon, sami-sami ngoresi ya mbak. Pun sampai Fatihah kita ini boten sah sehingga membuat sholat kita juga boten sah. Saat ini ya napa lek wonten ceritane tiyang boten saged Fatihah. Wa man jahila al-Fatihata ta'adzarat alaihi li'adami muallimin mathalan. Barang siapa yang tidak bisa membaca atau menghafal Al-Fatihah dalam sholat karena uzur, karena tidak ada yang mengajari contohnya. Wa ahsana ghairuha, tapi membaca surat yang lainnya Fatihah sae. Lek tepak Fatihah mboten fase. Lek mau surat lintun Fatihah fase. Ya napa lek wonten tiyang ngoten niku. Wa ahsana ghairuha minal Qur'ani. Membaca lainnya Fatihah dari surat-surat Al-Quran itu bagus bacaannya atau fase. Wajaba alaihi sab'u ayatin mutawaliyatin iwadun al-fatihati au mutafarriqatin. Maka dia wajib atau boleh mengganti surat Fatihah tadi itu dengan ayat yang lainnya, pokoknya 7. Karena surat Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Diganti dengan surat yang lainnya 7 ayat juga, baik itu 7 ayat yang berurutan maupun pisah-pisah. Pisah-pisah niku antar surat betul napa? Betul surat Yasin, mau si Yasin jenengan minimal 7 ayat, lebih betul napa? Gantose Fatihah. Niku lek bacaan Fatihah mboten tepakan bacaan itu, tapi aneh nggih. Masa Fatihah nak tepak liyane tepak, apa disengaja? Menawi wonten-wonten kedah milih liyane Fatihah tapi sing tepak. Tapi tiyang ngoten niku mboten asal dados imam. Niki khusus pribadinya orang itu. Karena untuk menjadi imam itu harus orang yang bagus bacaan Fatihahnya. Karena Fatihah termasuk rukunnya salat. Fa'in ajaza adil Qur'ani ata bidhikrin badalan anha bihaitsu la yanqusu an hurufiyah. Barang siapa yang tidak bisa membaca Al-Qur'an, maos Qur'an boten saged, mungkin baru masuk Islam. Napa mu'alaf nggih? Baru masuk Islam kenging salat, ndak iso maca Qur'an blas, ya apa niki ya? Tapi sholat tetap wajib. Orang ketika sudah masuk Islam berarti dia kena taklif. Taklif itu kena paksaan untuk melaksanakan syariat-syariatnya Allah Ta'ala. Apapun keadaannya, sholat tetap wajib. Kecuali uzurnya sholat cuma 2, yaitu tidur dan lupa. Selama masih sadar, dia wajib melaksanakan sholat walaupun tidak bisa baca Fatihah. Niki tambah parah niki. Jangankan Fatihah, Quran pun dia tidak bisa. Tidak bisa baca Quran. Maka dia wajib mengganti dengan zikir sebagai ganti dari bacaan Fatihahnya. Zikir itu macam-macam. La ilaha illallah angsal. Ya Qadir, ya Qadir.
Asmaul Husna niku nggih termasuk zikir niku. Ya Latif, ya Latif, ya Latif terus. Astagfirullahaladzim nggih saged. Dengan catatan bihaitsu la yanqusu an hurufiha. Sekiranya zikir yang dibaca orang tadi tidak sampai mengurangi jumlah hurufnya surat Al-Fatihah. Pinten jumlah hurufnya surat Al-Fatihah? Jumlahnya sedaya sebanyak 139 huruf. 139 huruf. Atau selain badhe mau zikir pun sampai kurang dari itu. Pokoknya yang menyamai, yang paling afdol dilebihi. Kata suau boten saged Fatihah tapi ayat liyane saged, maka dituntut harus baca ayat 7 kali, 7 ayat sebagai ganti dari surat Al-Fatihah yang jumlah ayatnya 7. Nek saged dilebihi pun sampai itu pitu pas. Ini juga begitu. Zikirnya jangan sampai kurang dari 139 huruf. Berarti napa dilebihi mawon kersane aman. Fa illam yasun Qur'anan wala dzikron. Saniki enten tambah para malih. Kengken maos Qur'an Fatihah mboten saged. Kengken maos Qur'an mboten saged. Kengken maos zikir mboten saged. Ya apa iki? Diapakno wong ngene iki? Maka dia waqafa qadral Fatihati. Dia tetap wajib melaksanakan sholat kengkeng meneng tok. Kawan mandek ngadeg sekiranya lamanya sama dengan lamanya orang membaca Fatihah. Yang masuk Fatihah itu berapa detik? Katakan setengah menit ya. Berarti dia suruh berdiri setengah menit. Pokoknya ngadeg tok wis. Maro kon ruku. Lek ruku kan tidak perlu bacaan nggih, karena rukun fi'li, rukun basa penggawean. Maro tidal, sujud, pun meneng tok pun. Terus duduk di atas sujud malih, ngadeg ya meneng pisan, ndak iso apa-apa. Tapi bukan orang bisu lho nggih. Orang normal. Kalau orang bisu memang tidak bisa bicara. Bahasa itu yang bisu ya napa kula mboten paham ya. Semampunya pun. Ini orang normal tapi tidak bisa apa-apa. Maca Fatihah mboten saged, maos Quran mboten saged, kenging zikir mboten saged, maka dia tetap wajib sholat, yaitu suruh berdiri qadrul Fatihati. Sekiranya sama dengan ukuran orang berdiri membaca surat Fatihah. Setengah menit, berarti dia berdirinya setengah menit. Cocok agama nggih, mboten so. Bukan berarti dia tidak bisa Fatihah kudu iso, lek dak iso tak gebloki mboten asal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksa napa niku syariatnya pada hambanya kecuali semampunya dia. Ya mampu itu hari sholat, tak mampu sholat wajib berdiri sholat fardu. Mampu ya apa? Ki duduk. Mboten mampu. Tilem. Mboten mampu. Pakai isaro. Nggih tilem nggih pakai isaro. Isaro napa? Kedipan mata. Mboten kiat. Ya napa? Isaro pakai hati. Yang tahu orangnya. Karena dia sadar sakitnya parah, kokon kedip tok mboten saged. Berarti sange parah nggih. Berarti pakai isaro hati. Lek isaro hati mboten saged ya napa? Niku pun pojok niku. Berarti disolati. Mboten kiat berarti benar. Koma nggih. Terus nomor gangsal tak mangke. Nomor gangsal niku rukunnya salat yang nomor 5 yaitu ar-ruku'u. Rukuk. Rukuk niki termasuk rukun kang bangsa fi'li. Bangsa penggawean. Berarti orang yang rukuk walaupun meneng tok mulutnya mboten maos doa rukuk asa. Karena yang dihitung adalah gerakan rukuknya. Percuma dia itu membaca doa rukuk tapi dia tidak rukuk. Orang enak ngatek Allahu Akbar subhana rabbiyal azim bihamdi tapi ngatek wonge, mboten rukuk. Tapi membaca doa rukuk. Berarti salatnya mboten sah karena rukuk itu termasuk rukun fi'li, rukun kang basa pendamelan. Berarti dia harus gerak
rokok. Bagi yang mampu. Nek mboten mampu ya napa niki wonten keterangane. Itu yang pertama, rukuk itu termasuk rukun fi'li. Yang kedua, rukuk itu termasuk rukun yang sifatnya itu tawil. Rukun wonten kalih nggih. Wonten rukun tawil panjang, wonten rukun qasir pendek. Nah, rukun ini termasuk rukun tawil, rukun yang boleh dipanjangkan semampunya atau semaunya orang yang sholat, dengan catatan sholatnya sendirian. Terus jenengan sholat kiambean rukuk sak jam, mboten napa-napa. Lek kiat Bu, rukuk sak jam, kok geblak kok. Mboten napa-napa maksudnya, aja damel olahraga. Kalau dia jadi imam, pingin memanjangkan rukuknya harus dapat persetujuan dari para jamaah. Caranya apa? Saat dari sholat perjanjian, para jamaah mangke rukuke sak jam purun panjenengan. Purun, betul apa? Nek jamaah betul purun betul asal. Aku sak jam, setengah jam pun. Aku setengah jam, tak kuat aja lami setengah jam niku. Terus rukuk itu kesel ya, wani sujud ya. Lek sujud, jangan. Lek rukuk nih kaya sing sehat niku anu napa kesel ya. Napa malih sing mboten sing pun sepuh niku. Terus rukuk ini boleh dipanjangkan asalkan sholatnya sendirian. Kalau saya berjamaah harus dapat persetujuan dari para jamaah. Terus untuk bacaan rukuk ini seperti yang kita hafal, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, sunat dibaca 3 kali. Lebih tambah sae, asalkan boten jamaah dados imam. Dados imam maksimal 3 niku, boten asal melebihi karena bisa memberatkan makmum. Terus untuk sholat sendirian, waqdale rukuk niku boleh ditambah dengan bacaan atau doa-doa yang lainnya subhana rabbil azim. Bebas pun. Robbana atina ta. Saapale doa jenengan asalkan berbahasa Arab. Kulo mboten hafal Arab, lek Jawa ya napa? Diwaos di dalam hati. Ndak jangan sampai keluar dari mulut kita. Kalau berbahasa Jawa. Karena sholat itu harus berbahasa Arab. Mergane wau niku nggih. Ndak ada dispensasi atau kemurahan lek mboten saged Fatihah ya napa? Terjemah. Kan mboten enten nggih. Saking mboten asale sholat itu berbahasa lainnya Arab. Ndak oleh terjemah. Lek mboten saged Fatihah ya napa? Boleh surat liyane Fatihah kan ngoten nggih. Lek mboten saged zikir, mboten langsung terjemah, ndak ada memang, ndak boleh. Karena sholat itu harus berbahasa Arab, bahasa sing sakral niku. Bahasa niku termasuk bahasa surga. Benjang menawi kita ditakdir mlebu swarga, Allahumma amin nggih. Niku ndek swarga bahasa Arab saya. Walaupun kita di dunia hidupnya tidak bisa berbahasa Arab. Mungkin lek berbahasa swarga bahasa Arab saya. Kalau lek berbahasa swarga niku berubah saya pun. Bahasanya langsung fasih bahasa Arab walaupun titik Arab walaupun belum saged bahasa Arab. Terus tiangnya langsung ganteng lek jaler. Walaupun ketika hidup dunia ireng wae lek langsung ganteng. Sing wedok wasi ireng wae lek ana swarga wahyu. Oleh karena itu bagi yang boten pati ganteng, boten pati ayu, ndak usah berkecil hati. Ada harapan nanti ganteng dhewe. Benjang lek mlebet swarga. Masih tiang ayu niku mboten ayu terus dunya nggih. Ada masanya. Lek wis tuwek perot kabeh. Masih wong ganteng nggih perot kabeh. Terbatas. Karena di dunia ini ndak ada yang kekal. Kehidupan yang kekal itu nanti di akhirat. Tapi kekalnya kehidupan akhirat tidak sama dengan kekalnya sifatnya Allah Ta'ala. Sampai kapan nanti kehidupan akhirat itu? Wallahu a'lam. Pengiran yang sebenarnya.
Bon, untuk tata cara rukuk kita akan bahas pada episode yang akan datang. Keranten pun jam gasal kira gede. Ada pertanyaan dah? Kenapa? Asal ni mami lek belo. Biasa ni mami terus aku sakit darah tinggi akhirnya dilatih. Nggih. Latihan biasa ni mami. Terus sakit. Maka dia harus sadar aku saiki loro ganti badal lintune wayahe ngoten. Karena ketika belo dan bisa merusak arti dari Fatihah dari yang dibaca. Niku saged merubah artinya berarti batal salatnya. Lah semerap kita mufaroko makmume. Mamang aku di hati. Ya apa carane? Ketika jamak ngoten di atine jenengan niati kula niat bisa saking jamaah. Walaupun mangke ruku nggih bareng sujude bareng. Terus soalnya napa lek enten ngoten niku? Jenengan lapor nang takmir. Sing pelo takmir ngoten ta. Sanes. Tak lapor nang takmir, lek saged pun didamel mangke lek pun waras ngimami malih. Kuatos napa? Kuatos merubah arti dari yang dibaca. Lek ngerubah artinya Fatihah yang dibaca, saged batal salatnya. Nggih jenenge pelo nggih. Padha ambek boten fase. Nan? Pokok bukan Fatihah. Yang paling Fatihah yang paling penting. Lainnya walaupun kelintu mboten sampai ngerusak batal salat. Mboten sampai ngerusak salat. Fatihah niki sing napa berat. Kedah tepak namun. Dan ndak harus berlagu. Yang penting fase bacanya tartil niku sudah memenuhi syarat. Napa malih sangat lagune eco tambah sunat hukume. Mergane lek wonten pilihan nggih. Kalau niki sami fase persis. Tapi sunggal niku saged lagu korek nggih. Sunggal mboten. Milih sing pundi? Milih sing berlagu. Karena dianjurkan makmum niku seneng teng imame. Lek makmumin niki teng imam sing jadi imam mboten seneng makruh hukumnya. Terus sekiranya makmum niku seneng lek di imam niku seneng mergo fase tapi nggih sanes mergo gantenge sanes mergo sugene tapi mergo bacaannya sae memenuhi standar. Ngoten Bu nggih. Enten malih ta? Ampun nggih. Lek enten malih dibahas pada pertemuan malih. Matur muga ngaos sing sekedap niki saged dados ilmu ingkang manfaat ingkang barokah fid dini wa dunya akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim